Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jurnal khusus untuk perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang yang akan saya contohkan di sini adalah PT Elmina yang beralamatkan di Jalan Jeladaksa nomor 11A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas jurnal khusus yang pertama, yaitu jurnal pembelian. Nah, apa itu jurnal pembelian? Jurnal pembelian atau purchase journal adalah jurnal khusus untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi, apapun pembeliannya, baik itu pembelian perlengkapan, persediaan barang dagang, ataupun peralatan, selama dilakukan dengan kredit atau ada syarat pembayarannya, artinya pembelian tersebut dikategorikan sebagai pembelian kredit dan akan kita catat ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, di sini kita lihat ada contoh faktur, ada faktur penjualan. Nah, kalian jangan sampai terkecoh. Faktur penjualan ini akan kita gunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian ataupun transaksi yang berhubungan dengan penjualan. Nah, pertama, kalian harus bisa membedakan apakah faktur penjualan ini kita catat ke dalam pembelian atau kita catat ke dalam penjualan. Ciri yang pertama, kalian lihat dari kop suratnya. Ingat di awal, perusahaan yang akan saya bahas di sini adalah PT Elmina. Kalian lihat, apakah kop suratnya atas nama PT Elmina? Nah, di sini kita lihat faktur penjualan tanggal 7 Desember 2018, kop suratnya atas nama PT Mentari. Itu berarti PT Mentari atau nama perusahaan yang ada di kop surat faktur menandakan sebagai penjual. Jadi PT Mentari di sini adalah penjualnya. Lalu kepada PT Elmina, artinya PT Mentari menjual barang kepada PT Elmina. Dengan kata lain, PT Elmina adalah pembelinya. Ciri kedua, faktur itu ada 2 rangkap sampai 3 rangkap. Rangkap yang pertama, faktur tersebut adalah lembar faktur asli. Biasanya berwarna putih, tidak bertuliskan kopi atau tidak berwarna yang lain. Nah, faktur asli ini diberikan untuk pembeli, sedangkan faktur kopinya diberikan untuk penjual. Jadi bisa kita lihat di sini faktur penjualan tanggal 7 Desember 2018 tidak ada tulisan kopi. Artinya faktur ini adalah faktur asli yang dibuat oleh PT Mentari kepada PT Elmina, karena PT Elmina adalah sebagai pembelinya. Jadi kalian harus ingat ciri dari faktur tadi. Pertama, kalian lihat kop suratnya. Kop surat menandakan penjual, kepada di sini berarti adalah pembeli. Jadi di sini kalau misalkan kalian bingung menandakan apakah ini adalah faktur untuk pembelian ataupun penjualan, kalian ingat kop surat menandakan penjual dan kepada menandakan pembelinya. Lalu ciri yang kedua, faktur tersebut adakah tulisan kopinya? Jika tidak ada tulisan kopi, artinya faktur tersebut adalah faktur asli, yang dimana faktur asli diberikan kepada penjual untuk pembeli, dan faktur kopi disimpan untuk penjual. Nah, di sini kita akan bahas analisa bukti transaksi ini. Berarti dengan kata lain, tanggal 7 Desember, transaksi ini adalah transaksi pembelian kredit. Dari mana kalian tahu pembelian kredit? Kalian lihat di kolom terminnya. Di sini ada termin 3/10 N/30. Artinya pembelian ini akan mendapatkan diskon jika dibayarkan kurang dari 10 hari akan mendapatkan 3% diskonnya, dan jatuh tempo pembayarannya adalah 30 hari. Nah, dengan kata lain, pada saat PT Elmina membeli barang
berupa meja klasik dan sofa mediteran dari PT Mentari, akun pertama yang berhubungan adalah persediaan barang dagang. Dari mana kita tahu kalau ini adalah persediaan barang dagang? Ingat, PT Elmina adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan furniture rumah tangga berupa meja klasik dan sofa. Berarti pada saat PT Elmina membeli meja klasik dan sofa mediteran, akun yang kita catat adalah akun persediaan barang dagang. Berapa nilainya? Nah, total penjualan di sini yaitu 205.400.000 menandakan nilai persediaan barang dagang. Berarti di sini nilai persediaan barang dagangnya adalah 205.400.000 rupiah. Lalu ada PPN 10%. Ingat, PPN itu ada dua macam. PPN yang terjadi saat pembelian kita sebut sebagai PPN masukan karena kita memasukkan barang ke perusahaan kita. Sedangkan PPN yang terjadi saat penjualan kita sebut sebagai PPN keluaran. Berarti PPN di sini senilai 20.540.000 kita catat sebagai PPN masukan senilai 20.540.000 rupiah. Lalu di sini ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman ini sama dengan ongkos kirim. Karena terjadi saat kita membeli, berarti biaya pengiriman di sini kita kategorikan sebagai akun dari beban angkut pembelian senilai 1 juta rupiah. Lalu ada uang muka senilai 50 juta. Uang muka ini artinya kalian sudah membayarkan uang tunai senilai 50 juta rupiah kepada PT Mentari sebagai uang muka atas pembelian tanggal 7 Desember 2018. Otomatis karena berkaitan dengan uang tunai, berarti ada akun kas di bank di sini senilai 50 juta rupiah. Berarti kolom uang muka di sini kita kategorikan sebagai kas di bank. Lalu total tagihan. Total tagihan di sini adalah nilai dari hutang dagangnya. Kenapa nilai hutang dagang? Karena kita membelinya secara kredit atau dengan hutang. Berarti nilai hutang dagangnya senilai 176.940.000 rupiah. Berarti di sini kalian ingat kolomnya. Total penjualan adalah nilai dari persediaan barang dagang, PPN 10% adalah nilai dari PPN masukan, biaya pengiriman senilai 1 juta adalah nilai dari beban angkut pembelian, kas di bank 50 juta adalah nilai dari uang muka. Lalu total tagihan 176.940.000 adalah nilai dari hutang dagang. Nah, di sini kita analisa lebih lanjut. Berarti karena kita membeli, berarti persediaan barang dagang kita bertambah. PPN masukan kita bertambah, beban angkut pembelian kita bertambah, kas di bank kita berkurang karena kita bayarkan kepada PT Mentari, dan hutang dagang kita bertambah. Oke, di sini berarti kita sudah tahu akun-akun apa saja yang bertambah dan akun apa saja yang berkurang. Lalu untuk memudahkan kalian mencatat ke dalam jurnal pembelian, kita buat dulu jurnal umumnya.
Tapi jika kalian sudah mahir nanti, kalian tidak perlu lagi membuat jurnal umum, langsung kalian input ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Di sini kita tulis dulu tanggalnya 7 Desember 2018. Keterangannya kita tuliskan dengan akun. Karena persediaan barang dagang kita bertambah, maka persediaan barang dagang bertambah ada di posisi debit senilai Rp205.400.000. Lalu PPN masukan bertambah di debit senilai Rp20.540.000. Beban angkut pembelian bertambah di debit. Beban angkut pembelian bertambah di debit senilai Rp1.000.000. Kas di bank karena berkurang kita bayarkan, kas di bank berkurang kita tulis di sisi kredit senilai Rp50 juta. Lalu hutang dagang bertambah di kredit senilai Rp176.940.000. Nah, di sini kalian harus hafal posisi normal dari kelompok-kelompok akun. Di sini ada kelompok akun harta berupa persediaan barang dagang yang jika bertambah kita catat di sisi debit. Kelompok beban jika bertambah saldo normalnya ada di posisi debit. Kas di bank, kelompok harta jika berkurang ditulis di kredit. PPN masukan, kelompok dari cost of goods sold atau pembelian jika bertambah ditulis di posisi debit, dan hutang dagang adalah kelompok hutang jika bertambah ditulis di posisi kredit. Setelah kita tuliskan di sini akun-akunnya, kita translate ke dalam akun bahasa Inggris. Yang pertama, persediaan barang dagang kita sebut juga sebagai merchandise inventory, debit senilai Rp205.400.000. Yang kedua, PPN masukan, yaitu value added tax in atau VAT in senilai Rp20.540.000 di debit. Yang ketiga, beban angkut pembelian, akun bahasa Inggrisnya adalah freight paid senilai Rp1 juta di debit. Lalu akun selanjutnya yaitu cash in bank atau kas di bank, kredit senilai Rp50 juta. Dan yang terakhir adalah akun dari hutang dagang atau account payable, kredit senilai Rp176.940.000. Setelah kita translate di sini, kita masukkan ke dalam jurnal pembelian atau purchase journalnya. Ini adalah tampilan dari purchase journal. Di purchase journal ini ada posisi debit dan kreditnya, dan juga ada kolom-kolom yang sudah ada nama akunnya. Nah, cara pencatatannya pertama, untuk date atau tanggal, kalian isikan sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu 7 Desember. Dokumen nomor, kita isikan nomor bukti transaksi, yaitu faktur FPJK strip 011. Description kita isikan dengan nama perusahaannya, selain nama perusahaan kalian. Berarti yang kita catat adalah PT Mentari. Nah, lalu kita akan masukkan di posisi debit dan kreditnya. Pertama, di posisi debit ada merchandise inventory. Kita lihat di posisi debit di purchase journal. Merchandise inventory sudah ada kolomnya. Berarti kalian tinggal masukkan nominalnya senilai Rp205.400.000. Lalu ada value added tax in atau VAT in di debit. Berarti karena value added tax in atau VAT in sudah ada kolomnya, kalian masukkan nominalnya yaitu Rp20.540.000. Lalu ada akun freight paid atau beban angkut pembelian. Karena tidak ada kolomnya di posisi debit, kalian masukkan di kolom other atau lain-lain, tulis nomor akunnya freight paid yaitu 5-1100, lalu amount-nya atau nominalnya senilai Rp1 juta.
Dan di posisi kredit ada akun payable senilai 176.940.000 dan ada cash in bank senilai 50 juta. Karena cash in bank ini tidak ada di kolom kredit, tidak ada kolom tersendiri, berarti kita masukkan di kolom other atau lain-lain senilai 50 juta rupiah. Kita tuliskan nomor akun cash in bank yaitu 1/1110 dan amount-nya senilai 50 juta rupiah. Nah, di sini berarti kita sudah selesai mencatat purchase journal atau jurnal pembelian untuk PT Elmina. Setelah kita selesai mencatat jurnal pembelian untuk PT Elmina, kalian turunkan saldonya dari masing-masing kolom, baik di debit dan di kredit. Tuliskan saldo masing-masing, karena memang cuma satu, berarti kalian tulis ulang saldonya. Lalu untuk akun atau kolom akun yang tidak ada nomor akunnya, boleh kita bantu masukkan merchandise inventory. Nomor akunnya adalah 1/1160. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari Elmina di soal di bagian akun. Di sini kita bisa lihat merchandise inventory atau persediaan barang dagang, nomor akunnya 1160. Lalu untuk fade-in di sini nomor akunnya atau PPN masukan adalah 1/1190. Kita tuliskan di sini 1/1190. Untuk freight paid, karena sudah ada nomor akunnya, tidak usah kita tuliskan. Akun payable di sini belum ada nih nomor akunnya. Kalian cari nomor akun payable, yaitu hutang dagang. Di sini nomor akunnya 2/1100. Untuk apa kalian tulis nomor akun ini? Supaya kalian mudah pada saat nanti membuat rekapitulasi. Nah, di bawahnya ada rekapitulasi kolom debit dan kredit. Kalian tuliskan nomor akun dan amount-nya atau nominalnya masing-masing. Yang di debit kalian tulis di debit, dan yang di kredit kalian tulis di kredit. Apa sih fungsi rekapitulasi ini? Fungsi rekapitulasi ini untuk memudahkan kalian nanti pada saat akan posting ke dalam buku besar. Oke, berarti pembahasan kita tentang jurnal pembelian atau purchase journal PT Elmina ini sudah selesai kita bahas saat ini. Untuk selanjutnya nanti akan saya bahas jurnal khusus yang lainnya. Terima kasih banyak perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.